Kami lanjutkan, saudara, dialog kami mengenai perpanjangan PPKM oleh Pemprov DKI Jakarta dan beberapa pemerintah daerah. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini di Jakarta dilakukan atau diperpanjang mulai besok hingga tanggal 8 Februari. Masih ada Bang Ahmad Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Mas Diki Budiman, epidemiolog bergabung dari Australia, dan bergabung sekarang Mas Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Mas Heri, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya. Mas Diki. Ya. Reza. Mas Diki, kan kita berharap nih sekali lagi ketemu Mas Heri, mumpung ketemu Mas Heri, mumpung ketemu Bang Riza. Saya mau lebih teknis sebagai anggota masyarakat juga gitu. Menurut Anda akan efektif nggak nih PPKM jilid kedua? Kalau iya mau efektif, menurunkan sedikit aja, kalaupun tidak langsung banyak begitu, itu gimana caranya menurut Anda? Jadi yang selalu dari awal tentang PSBB saya ingatkan ada 3 hal ya. Pertama adalah timing, durasi, dan dosis. Timing dan timingnya sudah tepat nih. Sebetulnya kita sudah lakukan ini. Walaupun bentuknya bukan PSBB ya, ini juga saya kritik ya. Harusnya PSBB karena kalau bicara lockdown itu ya PSBB regulasinya. Kalau PPKM ya itu jadi setengah-setengah. Ini yang bahaya karena artinya bisa ada pemahaman di masyarakat. Wah, udah pengetatan juga nggak berubah-ubah. Nah, nanti jadi antipati. Ini yang saya khawatirkan ya. Kedua, durasi. Dari awal saya sampaikan nggak mungkin 2 minggu. Kan namanya pengetatan itu, lockdown saja pun minimal itu 1 bulan. Itu lockdown ya, PSBB yang sebenarnya. Artinya kita akan lebih dari itu. Dan ini masalah durasi ini akan berpengaruh juga pada dampak yang berikutnya. Kalau kita setengah-setengah ya ekonominya kini jadi setengah-setengah juga ya. Kesehatan setengah-setengah atau bahkan 1/4. Nah yang ketiga ini yang penting, dosis ya. Dosis dari yang namanya apakah pengetatan ini ya harus betul-betul sama. Tidak boleh dosis diminum beberapa daerah saja, yang lain tidak. Padahal yang kena kan semuanya. Nah ini dosis ini yang harus dilakukan dan artinya. Walaupun Bang Riza tadi mengatakan beberapa daerah sudah seragam nih, sudah satu pemahaman, kurang. Ya masih kurang. Karena dosis ini menyangkut dari masalah penerapan pengetatannya, 5M-nya, termasuk 3T-nya, itu dosisnya. Nah ini dosisnya nggak kalau ibarat minum obat ya minum obatnya dosis tidak sesuai anjuran dokter. Nah dalam kaitan ini sebagai dokter wabah ya saya anjurkan lakukan 3T sesuai yang ada. Nanti kalau terlalu panjang kalau saya jelaskan. Tapi kemudian 5M-nya dan juga PSBB. Saya bicaranya PSBB bukan PPMK. Jadi kalau DKI Jakarta, sedikit saya potong Mas Diki, kalau DKI Jakarta 3T-nya sudah cukup, luasannya sudah cukup bagus, banyaknya sudah cukup bagus, daerah lain tidak, juga akan percuma begitu. Betul. Karena yang kan tadi sudah jelas Jakarta itu magnet ya, yang datang dari mana-mana. Jadi walaupun saat ini sebetulnya misalnya Jawa Bali melakukan pengetatan, ya PSBB harus harapan saya. Nah yang lain bolehlah PPKM Nah maksudnya pulau lain juga begitu. Jangan sampai orang tetap datang di Jakarta, ke Jawa ini. Nah ini yang artinya kita jadi setengah-setengah. Ingat loh ini masih lama. Jangan diharap. Katakanlah tadi disampaikan prediksinya puncak, belum puncak. Indonesia belum yang terburuk. Ini saya sampaikan. Ya. Jadi jangan, dan dalam respon satu pandemi, lebih baik lebay daripada abai. Itu yang harus dijadikan prinsip. Oke. Nah Bang Riza, kalau kita dengarkan diskusi di berbagai kesempatan, termasuk di media sosial sebagai salah satu ukuran masyarakat, sebetulnya nggak apa-apa loh kalau diterapkan PSBB sekalian ketat supaya kita turun begitu. Sementara kalau pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini seperti tanggung-tanggung. Namanya dibatasi kegiatannya. Tapi sebenarnya yang dibatasi cuma waktunya Bang Riza. Tapi kegiatannya tidak gitu. Bioskop masih dibuka. Ini lagi tinggi-tingginya nih, udah tembus 10.000 udah berapa hari gitu. Gym, tempat-tempat fitness masih dibuka. Hal semacam ini yang kemudian dipertanyakan orang. Dan ini sih sama saja kira-kira begitu. Kayak nggak perlu ada PPKM begitu. Bang Riza, ini nggak diperketat saja sehingga kemudian kita bisa sama-sama menahan laju positif COVID-19, Bang Riza? Ya, yang pertama Mas Bayu,
sebetulnya sudah ada pengetatan ya daripada sebelum 2 minggu sebelumnya. Jadi pembatasan sudah sampai 25%, jam operasional bahkan sudah hanya sampai jam 19, di tempat-tempat umum dibatasi, pengawasan ditingkatkan, aparat dihadirkan sebanyak mungkin dan sebagainya. Jadi sekali lagi memang ada faktor kejenuhan dari masyarakat dan faktor vaksin juga satu sisi memberi optimisme, tapi di sisi lain juga masyarakat jadi semakin longgar begitu. Yang kedua juga yang perlu dipahami memang sekali lagi kebijakan ini tidak mudah ya. Memang ini butuh dukungan semua pihak, khususnya dari pemerintah pusat. Kalau ingin mengambil langkah ya agak ekstrim begitu, langsung melakukan PSBB ketat 100%, seperti yang pernah kita lakukan di bulan-bulan Juni waktu itu. Umpamanya sih semua ditutup, mall ditutup, rumah ibadah ditutup, umpamanya perkantoran ditutup, semua dilakukan di rumah. Itu memang perlu pertimbangan yang lebih teliti, lebih rinci, lebih detail, dan lebih masak. Memang ini tidak bisa kami putuskan sendiri, karena Jakarta sebagai ibu kota, dia sekalipun memiliki kewenangan, Pak Gubernur, kami semua, sekali lagi semua itu tetap harus koordinasikan dengan semua pihak ya. Tidak hanya dengan pihak pelaku usaha, tapi pemerintah pusat dan semua pihak. Sekali lagi, memang ini yang perlu diskusikan para pengambil kebijakan ke depan, apakah terus diberlakukan seperti PPKM ini atau PSBB ini dengan meningkatkan pengawasan, dengan meningkatkan sosialisasi, kampanye, dan lain sebagainya, dengan terus meningkatkan vaksin, atau ingin mengambil kebijakan yang lebih ekstrim umpamanya. Itu juga perlu kami sampaikan ya. Dan masyarakat sendiri tidak perlu bingung dengan berbagai istilah, apakah itu PPKM atau PSBB, sekalipun memang ini sebagai kita ketahui regulasinya di Indonesia itu masih sesuai dengan ketentuan, yaitu PSBB. Yang penting bagi masyarakat adalah terus melaksanakan 3M atau 4M atau 5M yang seperti disampaikan Mas Diki. Itu yang jauh lebih penting ya. Sekali lagi, kami di Jakarta sekarang membangun satu upaya usaha bahwa melaksanakan 3, 4 atau 5M ini, protokol kesehatan ini sebagai sebuah kebutuhan. Bukan karena peraturan, bukan karena adanya aparat yang hadir, bukan karena sanksi yang berat, tapi masyarakat harus meyakini bahwa 3, 4 atau 5M ini adalah sebuah kebutuhan. Bagaimana hari-hari kita mandi, hari-hari kita makan, hari-hari kita berpakaian dan sebagainya. Mari kita laksanakan ini dengan lebih tapi itu sungguh-sungguh. perlu tetap dibantu dengan penegakan peraturannya kan Bang Riza, karena salah satu kritik masyarakat juga di mana operasi justisinya lagi seperti yang waktu itu. Operasi justisi ada saja, waktu itu masih banyak yang melanggar. Hari ini di Harian Kompas halaman 12, jam malam saja masih banyak dilanggar sampai tadi malam di Jakarta ini. Ada yang sembunyi-sembunyi, kafe masih sampai hampir dini hari. Hal semacam ini mungkin edukasinya dan penegakan hukumnya akan lebih ketat di PPKM yang kedua, Bang Riza. Kalau enggak, kita nggak akan kemana-mana dalam menangani COVID-19. Memang betul Mas Bayu ya. Karena regulasi terkait pembatasan dan kapasitas tidak sampai 100%, artinya tidak sampai atau 0% gitu dihilangkan seluruhnya. Jadi salah upaya lain adalah pemantauan, pengawasan, dan penindakan. Ini memang terus kami tingkatkan. Sesungguhnya petugas kami, aparat kami setiap hari dari pagi hingga malam terus melakukan pengawasan, pemantauan, bahkan penindakan atau penertiban itu kami lakukan. Cuma bedanya mungkin ini tidak diliput lagi seperti dulu ya, hampir setiap penindakan kami diliput oleh media. Mudah-mudahan nanti hari-hari ke depan kami minta nanti Satpol PP, kepolisian, TNI juga melibatkan teman-teman dari media sehingga masyarakat melihat ya. Jadi bukan adanya kendor, bukan adanya berkurang, justru ada peningkatan dan banyak sekali jumlah data membuktikan banyak yang ditutup, yang disegel, bahkan yang didenda, kerja sosial, dan sebagainya. Angkanya sudah terus meningkat, berbagai penindakan yang kami lakukan. Namun sekali lagi yang penting, jumlah kami sangat terbatas aparat kami. Untuk itu kami menyampaikan pada kesempatan ini, sebagaimana sering kami sampaikan sebelumnya, bagi warga Jakarta dan warga lain, apabila melihat ya terjadinya pelanggaran siapapun, warga yang tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, kemudian mal yang melebihi kapasitas, perkantoran, apapun itu, tempat usaha, termasuk rumah ibadah sekalipun, kami minta untuk dipoto atau divideokan, laporkan kepada kami. Saat itu juga beri keterangan yang jelas agar kami segera melakukan penindakan dan memberi sanksi. Jadi kami mohon dukungan dari masyarakat sekali lagi,
videokan, fotokan, laporkan kami, beri keterangan yang cukup, kami akan melakukan penegakan sanksi dan disiplin bagi siapa saja yang melanggar. Ya, baik Mas Riza. Saya ke Mas Heri juga. Mas Heri menyambung tadi Wakil Ketua Komisi 9, Ibu Nihayatul, jangan lupa siapkan the worst scenario mungkin saja terjadi. Ini belum puncak kata Mas Diki Budiman tadi juga. Apa yang kemudian Satgas sudah siapkan? Jakarta hari ini di tulisan harian Kompas, Wisma Atlet sudah menampung 5.036 orang, kapasitasnya 5.994. Jadi memang sudah hampir penuh. Rumah sakit yang lain juga demikian begitu. Ini kita sudah siap menanggung segala sesuatu skenario terburuk dari COVID-19, Mas Heri. Ya, kalau kita lihat mengevaluasi apa yang terjadi dalam 2 minggu ketika kebijakan ini ditempuh dan kemudian diperpanjang, memang angka-angka statistik itu menunjukkan apa yang dilakukan ini jauh di bawah harapan gitu. Tetapi apakah kemudian pemerintah maupun Satgas, pemerintah daerah itu diam saja? Saya rasa kita tidak bisa mengatakan seperti itu juga kan. Karena tadi benar kita katakan Bang Riza bahwa aparatnya sudah all out siang malam untuk berusaha melakukan operasi justisi. Ini terlihat juga dari angkanya Mas Bayu. Dalam 1 minggu terakhir ini ada 20 juta lebih teguran yang dilakukan ke masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan, dan itu naik sekitar 4 kali lipat dari sebelum pembatasan kegiatan masyarakat. Ini satu contoh. Tetapi apakah ini linear juga hasilnya dengan penurunan? Sebenarnya kita mendapati tidak seperti itu. Tetapi kita juga harus lihat dalam 1 minggu terakhir penambahan kasus aktif kita memang masih cukup tinggi, 17.000, tetapi sebenarnya itu menurun dari minggu sebelumnya. Itu sekitar 20. Tapi saya sistemnya lagi di-start, jadi nggak bisa pakai headset, nggak apa-apa kan? Ya, silakan Mas. Kita masih dengar fokus ke suara Mas Heri kok. Baik. Ada 22.000 gitu 2 pekan lalu. Jadi memang ini sebenarnya ada kenaikan. Kemudian kedisiplinan masyarakat sebenarnya ada improvement ya, di mana makin banyak kemudian kabupaten kota dengan tingkat kedisiplinan antara 91 sampai 100%, itu di 106. Ini beberapa yang dilakukan ya dalam di hulu agar kita melakukan pencegahan. Tetapi kemudian memang tingkat penularan itu cukup tinggi dan sebagian besar sekarang klasternya berada di keluarga. Jadi saya rasa yang dilakukan masyarakat untuk membatasi mobilitas masyarakat sekarang, saya rasa pada titik yang tepat, tetapi efektivitasnya harus terus kita tingkatkan. Mungkin seperti itu Mas Bayu. Apakah kemudian skenario terburuknya? Tentu saja semua sudah mempersiapkan ya, Kementerian Kesehatan, Satgas yang selalu berkoordinasi juga dengan pemerintah daerah, mengambil langkah-langkah apa saja yang kira-kira diperlukan, termasuk penambahan kapasitas rumah sakit. Ya, Mas Heri, apakah bersama beberapa pemerintah daerah termasuk Jakarta, Satgas COVID-19, kalau kita melihat Satgas Pusat ini tetap akan melihat dalam 2 minggu ke depan DKI, beberapa daerah lain yang menerapkan PPKM jilid kedua ini akan dilihat dalam 2 minggu. Kalau masih situasinya seperti ini, bukan tertutup kemungkinan untuk lebih ketat lagi atau apa? Kan kita tidak bisa juga membiarkan ini tinggi terus di atas 10.000 misalnya. Hal semacam itu menjadi ukuran, Mas Heri? Iya, tentu saja. Bahkan mungkin dalam minggu ini sudah dilakukan analisa yang mendalam ya tentang apa yang dilakukan minggu berikutnya gitu. Memang kalau lihat Mas Bayu, lihat data mobilitas masyarakat misalnya di Jakarta atau kemudian di Jawa saja, yang dilihat dari pergerakan gadget telepon dari salah satu operator, memang dalam 2 minggu ini penurunan memang terjadi, tetapi tidak cukup signifikan gitu. Di Jakarta kita masih mendapati kemacetan di jam berangkat maupun kerja. Jadi memang ini yang harus kita lihat satu persatu itu di mana ini masalahnya, sehingga perusahaan-perusahaan misalnya juga tidak cukup disiplin untuk membatasi jumlah karyawan yang masuk misalnya. Ketika kita juga tahu sekarang klaster penularan terbesar itu ada di keluarga. Semakin orang keluar rumah, potensi penularannya juga semakin besar. Di beberapa daerah di Jawa juga seperti itu. Ada satu daerah klaster keluarganya itu 67% misalnya. Dan itu pun sangat riskan.
jika membiarkan mereka tetap berkeliaran karena 60-80% adalah orang tanpa gejala, seperti itu. Ya, singkat-singkat dari Anda bertiga, Mas Diki, Bang Riza, dan juga Mas Heri nanti sebagai bagian akhir. Masyarakat kan melihat, saya bagian dari masyarakat itu ingin melihat apa yang kemudian dilakukan oleh Pemprov, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat selalu bisa berhasil begitu. Nah, ini kan jadi pertaruhan dalam 2 minggu ke depan nanti PPKM ini bisa berhasil atau tidak. Menurunnya positif COVID-19 sebagai sebuah kasus kan harapan bagi kami warga masyarakat juga. Semangat begitu untuk menghadapi pandemi ini. Supaya tidak gagal, supaya berhasil dengan segala lebih dan kurangnya Mas Diki, apa yang dilakukan sebagai sebuah pertimbangan oleh pemerintah pusat yang turun ke pemerintah daerah Indonesia. Apa yang kemudian bisa dilakukan menurut Anda? Singkat, silakan. Kita harus belajar dari pengalaman ya 2020. Jangan ragu-ragu mengambil keputusan. Karena kalau setengah-setengah, kita akan mengalami saat ini yang harusnya dulu sudah kita atasi. Jadi jangan setengah-setengah, lakukan 3T secara maksimal. Kemudian 5M-nya tentu perkuat strategi komunikasi risikonya. Dan PSBB, ya PSBB ini sudah sangat penting sekali dilakukan. Dan jangan setengah-setengah. Karena kalau tidak, dampak yang kita alami akan jauh lebih besar. Dan yang terburuk, ini sedang mau datang nih. Ya, ini saya sampaikan. Nah, Dan kasus yang saat ini terjadi, ini 60.000 kasus harian minimal sehari kita ini. Yang terdeteksi baru beberapanya. Nah ini artinya kalau kita ragu-ragu, ya kita akan mengalami hal yang lebih buruk. Baik, jangan ragu-ragu. Mas Heri, bisa ya ini kita lakukan. Nggak perlu nunggu 2 minggu, kalau memang harus segera ketat, segera ketat. Satgas akan melakukan itu? Ya, tentu saja kita melihat dalam 1 minggu terakhir mudah-mudahan ini ada penurunan kurva penularan menurun gitu, dan kita juga akan lihat juga masing-masing daerah bagaimana mereka melakukannya dan sudah berusaha sekuat tenaga juga. Kita juga harus tetap menjaga spirit ya dari pelaksana di lapangan ini agar mereka juga bisa bekerja secara efektif dan juga tidak menyalahkan juga karena mereka juga bekerja siang malam seperti dikatakan Bang Riza tadi. Jadi saya rasa ini agenda publik dan kita harus bersama-sama. Masyarakat yang sudah jenuh pun saya rasa juga harus tetap bersabar gitu untuk memproteksi dirinya dengan membatasi mobilitas mereka. Ya, terakhir dari Bang Riza, saya sebagai warga DKI kalau memang harus ketat, harus keras menjalankan ini semua, saya dukung Bang. Nah hal ini juga akan terjadi oleh pemerintah daerah dimanapun. Jakarta juga akan begitu, Bang Riza? Ya, Mas Bayu, terima kasih dukungannya. Memang kami terus mengarah pada satu kebijakan yang lebih baik, lebih tepat dalam situasi dan kondisi yang semakin memburuk sesungguhnya. Yang mudah-mudahan ini tidak hanya mendapat dukungan dari pemerintah pusat, tapi yang paling penting adalah mendapat dukungan daripada masyarakat itu sendiri. Karena sesungguhnya betapapun regulasi dan sebagainya baik, sekali lagi yang paling penting adalah dukungan dari masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat kan begini Bang Riza, masyarakat kan begini, kalau kantor diserahkan kebijakannya WFA atau WFO, ya susah juga. Terapkan saja WFH dulu selama 2 minggu. Mall tutup dulu selama 2 minggu. Sehingga orang di rumah tidak bergerak lagi. RT, RW kan kita gerakan semua. Agar semua menjaga tidak bergerak atau minim pergerakan lebih dulu selama 2 minggu saja supaya ini turun. Kalau diserahkan ke masyarakat semua supaya tegak disiplinnya, agak ragu saya melihat sekian bulan kita. Jadi ketegasan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, itu yang kita tunggu sebagai guidance. Nah itu yang mungkin Bang Riza kita bisa harapkan ya, jangan menunggu sampai terlambat kata Mas Diki. Ya betul Mas Bayu, memang ini sudah ada pengetatan sampai 75%, tinggal tersisa 25%. Kita akan lihatlah dalam 2 minggu ke depan ya, tentu ini hari demi hari kita pelajari, kita evaluasi. Kalau memang dalam 2 minggu ke depan, saya kira usulan Mas Bayu perlu terus disampaikan pada seluruh pengambil kebijakan. Tidak hanya kami di Pemprov, tadi pemerintah pusat dan daerah lainnya. Apakah 2 minggu nanti setelah 2 minggu diperlukan emergency break 100%, artinya semuanya nol, tidak ada aktivitas sebagaimana kita berlakukan. Saya kira ini memang perlu kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan saya yakin Pak Presiden, para menteri dan para gubernur di seluruh Indonesia saya kira
memperhatikan ini semua, kebijakan yang terbaik apa yang harus kita ambil sama, tentu dengan memperhatikan berbagai aspek, tidak hanya kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kebijakan ke depan setelah 2 minggu ini akan lebih baik lagi bagi kita seluruh warga Jakarta dan warga Indonesia. Ya, terima kasih Bang Riza Patria, terima kasih Mas Heri, terima kasih Mas Diki Budiman untuk masukannya dan obrolan kita pagi hari ini. Kita bersama memerangi pandemi COVID-19 di Indonesia. Sampai jumpa lagi.